Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Michael Devon Christian dengan NPM 2315061087. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait source code ataupun kode program yang sudah saya buat eh, untuk membuat IoT, alat IoT eh, di mana ini dapat digunakan pada eh, parkiran ataupun untuk menentukan sensor jarak pada mobil. Jadi output yang diinginkan adalah pembacaan sensor jarak yang akurat dan juga data yang dikirimkan ke database dan dapat ditampilkan melalui website menggunakan PHP itu sendiri. Dan juga di sini menggunakan buzzer yang sebagai penanda seberapa eh, status jaraknya itu sendiri. Jika status jaraknya jauh, maka buzzer akan berbunyi 3 detik sekali. Jika sedang, buzzer akan berbunyi 2 detik sekali. Dan jika sudah dekat, itu buzzer akan berbunyi 1 detik sekali. Jadi bisa kita lihat di programnya sendiri. Pertama adalah include, yaitu ada library yang digunakan, yang mulai dari ESP WiFi, ESP 8266 WiFi. Dan juga di sini saya menggunakan library ESP8266 HTTP client ini untuk mengkonfigurasi ke database-nya itu sendiri menggunakan PHP Dan juga di sini untuk ada library Wi-Fi client H. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah eh, password dan juga username hotspot yang digunakan yaitu ini menggunakan hotspot saya sendiri dan jadi ISP-nya nanti akan membaca dan juga terhubung kepada web hotspot saya sendiri. Nah, di sini ini yang membedakan eh, pada IoT kali ini di mana bahwasanya kita menggunakan server name di mana ini website ini ataupun link ini nantinya dapat terkoneksi dengan alat IoT ini sendiri dan juga dapat menampilkan hasil data yang akurat ataupun yang optimal sesuai dengan pembacaan real time yang akan dikirimkan ke server ataupun ke database itu sendiri, disimpan di database dan juga akan ditampilkan melalui server melalui webnya itu sendiri. Jadi di sini HTTP ini adalah eh, IP yang saya gunakan dan juga ini adalah proyek parkir yaitu merupakan database dan juga di sini data handler adalah eh, file yang akan menerima datanya sendiri. Dan juga ini untuk mendefinisikan pin-pin itu sendiri mulai dari trigger pin, echo pin, LED, 3 LED dan juga buzzer itu sendiri. Nah, juga di sini kita definisikan dulu pin modenya yaitu mulai dari trigger pin itu sebagai output, echo pin itu sebagai input dan buzzer dan juga LED itu menjadi output semuanya. Lalu di sini untuk membaca ataupun connecting to Wi-Fi-nya, apakah nantinya ISP ini berhasil connecting to Wi-Fi ataupun tidak? Lalu masuk ke yang utama yaitu untuk pembacaan, mulai dari pembacaan trigger pin dan juga eh, pembacaan jarak ataupun durasinya, yaitu untuk jaraknya itu sendiri adalah rumusnya durasi dikali 0,034 lalu dibagi 2. Dan di sini ada permisalan pertama ataupun if yang pertama, jika jaraknya lebih dari 400 dan juga jaraknya di bawah 0, maka statusnya adalah pembacaan tidak valid dan juga data ini akan diabaikan nantinya. Dan juga, nah di sini adalah untuk pembacaan utamanya. Jadi di sini adalah logika untuk membaca sensor dan juga buzzer itu sendiri. Jika jaraknya lebih dari 30, maka LED LED merah, LED pertama atau LED jauh akan menyala. Jadi jika jaraknya jauh, yang menyala LED-nya hanya satu. Dan juga untuk buzzernya sendiri itu memiliki interval akan menyala 3 detik sekali. Dan juga yang kedua, jika jaraknya di atas sama dengan 20 hingga di bawah sama dengan 30, maka yang menyala adalah LED jauh dan juga LED sedang. Dan juga buzzernya akan berbunyi 2 detik sekali. Itu 2000 ms. Dan juga jika jaraknya di bawah 20, maka semua LED akan menyala dan juga statusnya akan dekat dan juga buzzernya akan menyala 1 detik sekali. Jadi eh, di sini kita memainkan bahwasannya buzzer ini sebagai penentu apakah kita ini sudah dekat dengan mob eh, sensor ini akan membaca jarak
antar satu mobil ke mobil yang lainnya, dan juga akan ditampilkan melalui lampu dan juga buzzer itu sendiri. Diberitahukan melalui lampu dan juga buzzer itu sendiri. Dan juga ini bisa kita lihat ini untuk pembacaan buzzernya itu sendiri, tone buzzernya akan bunyi 1 detik sekali. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan tentang database yang sudah dibuat. Nah, ini adalah untuk database yang saya buat, yaitu saya menggunakan di phpMyAdmin dengan IP saya sendiri, dan juga untuk nama database-nya adalah DB Parkir, dan berikut adalah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya untuk membaca untuk hasil dari pembacaan sensor dan juga alat IoT sendiri. So, kita lihat ini ada jaraknya dan juga statusnya itu sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan terkait eh, data PHP-nya yang sudah saya buat ataupun folder PHP-nya. Nah, di sini ada 3 folder, di mana ada data handler yang pertama, dan juga ada fetch data, dan juga ada index HTML. Di mana index HTML ini untuk mengatur website-nya itu sendiri, tampilan website dan yang lain-lainnya. Dan juga di sini ada dua dua file dua file my PHP, PHP my admin. Nah, di sini yang pertama adalah ada data handler, di mana data handler ini dia akan dia yang akan menghandle data ataupun yang akan menerima data dari sensor dan akan disimpan ke server. Nah, di sini sudah eh, dibuat ataupun disesuaikan server namanya localhost, yaitu localhost menggunakan XAMPP itu sendiri, lalu yang kedua dia username-nya root, passwordnya kosong, dan di sini kita harus menyesuaikan di mana database name-nya harus sama seperti yang ada di PHP-admin ataupun di localhost-nya itu. Nah, di sini saya menggunakan DB parkir, maka di sini saya tulis DB parkir. Nah, untuk fetch data ini adalah file PHP yang akan mengirimkan data ke server, mengirimkan data ataupun menampilkan data itu sendiri melalui website itu sendiri. Sama aja kayak tadi, mulai dari server name-nya, itu pokoknya semuanya sama, connect ke database-nya menggunakan database DB Parkir. Dan juga selanjutnya, saya ingin menampilkan hasil dari pembuatan websitenya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada grafik untuk memonitor jaraknya itu sendiri, dan juga ada jamnya, waktunya itu sendiri, bisa kita lihat ini real time, dan juga ada status parkirnya. Nah, di sini yang menyala adalah LED hijau, jadi jaraknya masih jauh, jadi status parkirnya masih jauh. Dan juga ketika kita membacakan jarak, eh, nah, LED kuning akan menyala, status parkirnya sedang, dan juga datanya akan berubah. Dan juga ketika kita membuat jaraknya dekat, nah 3 LED akan menyala dan statusnya juga berubah menjadi dekat, serta pembacaan datanya juga lebih akurat lagi sesuai dengan timeline itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait codingan dan juga kode programming yang telah saya buat, mulai dari Arduino IDE, Visual Studio Code, dan juga server name dan juga database serta website yang sudah dibuat sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwasanya alat ini sudah berjalan dan juga sudah terkoneksi dengan website ataupun database. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk statusnya itu lagi jauh dan untuk jaraknya itu di 359, dan ini untuk trafficnya itu sendiri. Dan juga selain masuk ke website ini, eh, dia akan masuk ke database ini. Jadi database ini terkoneksi langsung dengan pembacaan sensornya ini sendiri. Jadi bisa kita lihat bahwasanya jika kita taruh tangan kita, nah di sini, ini jaraknya dekat, maka eh, buzzer itu akan berbunyi 1 detik sekali. Nah, seperti yang bisa kita lihat, dan di sini juga sudah terbaca jaraknya dekat dan buzzer juga berbunyi 1 detik sekali.